Setelah Barreskrim Polri ambil alih kasus Brigjen J, IPW, sudah saatnya buka ke publik. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW Sugeng Teguh Santoso mengatakan kasus polisi tembak polisi yang menewaskan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J memasuki babak baru. Hal tersebut kata dia setelah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengambil alih penanganan kasusnya dari Polda Metro Jaya ke Barreskrim Mabes Polri. Teguh mengatakan pihaknya pun mengapresiasi langkah yang diambil oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit tersebut. IPW mengapresiasi langkah Kapolri untuk mengambil alih penanganan kasus tewasnya polisi tembak polisi di rumah Irjen Freddy Sambo ke Barreskrim. Kata Teguh saat dihubungi di Jakarta pada Minggu 31 Juli 2022. Karena telah diambil alih Barreskrim Polri, menurut Teguh sudah saatnya Polri membuka dan menjelaskannya kepada publik apa yang terjadi dalam insiden tersebut. Apalagi Teguh menuturkan peristiwa itu melibatkan anggota yang tergabung dalam Satuan Tugas Khusus atau Satgasus yang dibentuk oleh Kapolri. Diketahui berdasarkan penelusuran IPW, Brigadir J dan Barada Richard Eliezer atau Barada E merupakan anggota Satgasus bentukan Kapolri. Keduanya disebut-sebut terlibat baku tembak di rumah Kadif Propam Polri nonaktif Irjen Freddy Sambo yang juga merupakan Kepala Satgasus Polri. Selain itu Brigadir J dan Barada E merupakan ajudan Irjen Freddy Sambo. Oleh sebab itu, Kapolri harus tegas menangani kasus ini sesuai dengan perintah Presiden Jokowi untuk diproses hukum, terbuka, dan jangan ditutup-tutupi, ucap Teguh. Menurut Teguh, kepercayaan publik terhadap Polri harus dijaga sebab kasus kematian Brigadir J sangat berdampak pada turunnya citra Polri di masyarakat. Oleh karena itu, Kapolri berkewajiban menjaga muruah institusi dan penyelamatan Polri dari hujatan masyarakat, kata Teguh. Diketahui sebelumnya penanganan kasus polisi tembak polisi tersebut ditangani oleh Polda Metro Jaya untuk 2 laporan sekaligus. Laporan pertama berkenaan dengan dugaan pelecehan seksual atau pencabulan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J terhadap istri Irjen Freddy Sambo, Putri Chandrawati. Sedangkan laporan kedua berkenaan dengan dugaan pengancaman dan kekerasan serta percobaan pembunuhan terhadap korban yang sama. Sementara itu kasus yang ditangani oleh Barreskrim Polri terkait dengan dugaan percobaan pembunuhan dan penganiayaan yang dilaporkan oleh kuasa hukum keluarga Bribtu Nofriansyah Yosua Huta Barat. Teguh mengatakan alasan penanganan kasus tersebut dijadikan satu di bawah Barreskrim Polri agar tidak bias dan satu koordinasi. Dengan demikian, penanganan kasus tersebut berada di wilayah Tim Khusus Intelijen Polri yang digawangi Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono sebagai penanggung jawab dengan Kabarreskrim Komjen Agus Adrianto sebagai anggotanya. Menurut Teguh, karena kasus ini terjadi di Satuan Kerja Divisi Propam Polri sekaligus berada di Tim Satgasus Polri, Kapolri Jenderal Listio Sigit seharusnya menegakkan aturannya sendiri, yakni agar menjalani Perkap Nomor 2 Tahun 2022 tentang pengawasan melekat di lingkungan Polri. Dalam kejadian ini menurut dia, Irjen Freddy Sambo selaku atasan tidak melakukan kewajiban melaksanakan pengawasan melekat sesuai dengan Pasal 9 Perkap Nomor 2 Tahun 2022. Pasal 9 Perkap 2 Tahun 2022 menyebutkan bahwa atasan yang tidak melakukan kewajiban dalam melaksanakan pengawasan melekat sebagaimana diatur dalam peraturan Kapolri tidak dapat diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Sesuai dengan pertimbangan dikeluarkannya Perkap bahwa pengawasan melekat untuk lebih meningkatkan disiplin, etika, dan kinerja anggota Polri dalam melaksanakan tugas, ujar Teguh. Dengan demikian, tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah yang baik. Diberitakan sebelumnya, Mabes Polri menarik penanganan kasus Brigadir Yosua yang ditangani oleh Polda Metro Jaya ke Barreskrim Polri. Penarikan untuk efektivitas dan efisiensi manajemen penyidikan dan mempercepat proses pembuktian secara ilmiah atau SCI, kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo.